Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faryatin Akmalia dengan NIM A241240003, mahasiswa program studi pendidikan fisika di Universitas Tadulako. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai dinamika partikel. Baik, untuk materi dinamika partikel ini, yang perlu kita ketahui adalah pengertian dari dinamika partikel itu sendiri. Dinamika partikel adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari gaya-gaya yang menyebabkan perubahan gerak partikel. Konsep dasar gerak partikel yang pertama ada hukum gerak Newton yang merupakan dasar mekanika klasik. Yang kedua ada gaya-gaya yang menyebabkan partikel yang awalnya diam menjadi bergerak. Yang ketiga ada gaya-gaya yang menyebabkan gerak partikel dipercepat dan diperlambat. Yang keempat ada hubungan antar gaya, massa, dan juga percepatan. Kemudian di sini ada gaya. Untuk pengertian gaya itu sendiri adalah suatu dorongan atau tarikan yang dikerahkan sebuah benda terhadap benda lain. Gaya yang berupa tarikan atau dorongan tersebut mempunyai arah gaya. Selain mempunyai arah, gaya juga mempunyai nilai. Maka gaya disebut sebagai besaran vektor. Kemudian untuk jenis-jenis gaya di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama gaya berat, yang kedua gaya normal, yang ketiga gaya gesek. Yang pertama gaya berat. Gaya berat merupakan gaya tarik bumi terhadap suatu benda. Secara matematis, gaya berat adalah perkalian antar massa dan juga percepatan gravitasi. Yang kedua di sini ada gaya normal. Gaya normal selalu tegak lurus dengan bidang dan merupakan gaya tahan dari material terhadap gaya luar. Arahnya keluar dari bidang permukaan. Kemudian yang ketiga ada gaya gesek. Gaya gesek sangat berhubungan dengan gaya normal atau kontak dan koefisien geseknya antar benda. Besarnya koefisien gesek ditentukan oleh kehalusan antar dua permukaan. Untuk gaya gesek ini terbagi menjadi 2, yaitu gaya gesek statis, yaitu gaya gesek yang terjadi saat dua permukaan tidak bergerak relatif satu sama lain. Sedangkan gaya gesek kinetis terjadi saat dua permukaan bergerak relatif satu sama lain. Nah, di sini ditampilkan penggambaran arah gaya pada suatu bidang. Di sini ada penggambaran arah gaya pada suatu bidang. Pada bidang datar, pada bidang tegak, dan juga pada bidang miring. Pada bidang datar, untuk gaya beratnya digambarkan dari titik pusat benda menuju ke pusat bumi. Untuk gaya normalnya, digambarkan dari titik kontak benda dan bidang, arahnya tegak lurus terhadap permukaan bidang, datar atau vertikal ke atas. Kemudian untuk gaya geseknya ini digambarkan sejajar dengan permukaan bidang, arahnya berlawanan terhadap kecenderungan benda itu bergerak. Kemudian pada bidang tegak ini, untuk gaya beratnya sama dari titik pusat benda menuju ke pusat bumi. Untuk gaya normalnya digambarkan dari sisi benda yang menempel pada bidang, arahnya horizontal dan tegak lurus terhadap bidang. Untuk gaya geseknya ini akan sejajar dengan bidang, arahnya ke atas jika benda cenderung akan jatuh. Kemudian pada bidang miring, untuk gaya beratnya tetap sama dari titik pusat benda menuju ke pusat bumi. Untuk gaya berat ini pada bidang miring, gaya berat diproyeksikan menjadi W sin theta dan W cos theta. Untuk W sin theta ini arah bidang miring menyebabkan benda meluncur ke bawah.
Untuk V cos theta ini, arahnya tegak lurus terhadap suatu bidang miring tersebut. Untuk gaya normalnya, digambarkan dari titik kontak benda dengan bidang dan tegak lurus terhadap bidang miring. Untuk gaya geseknya, sejajar dengan bidang, melawan arah kecenderungan benda itu bergerak. Jadi, gaya geseknya ini tetap sejajar terhadap bidang tersebut. Selanjutnya di sini ada hukum Newton. Hukum Newton terbagi menjadi 3. Yang pertama, hukum 1 Newton. Yang kedua, hukum 2 Newton. Dan yang ketiga, hukum 3 Newton. Untuk hukum 1 Newton adalah benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Hukum ini juga disebut sebagai hukum inersia atau kelembaman. Hukum 1 Newton menyatakan benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak dengan kecepatan tetap akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap apabila gaya total yang bekerja pada benda adalah 0. Jadi, untuk hukum 1 Newton ini, sebuah benda akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan konstan, kecuali jika dikerahkan oleh gaya yang tidak seimbang. Untuk persamaan hukum 1 Newton itu, yaitu sigma F sama dengan 0. Untuk hukum 2 Newton mengacu pada keadaan suatu benda yang bergerak, dan juga memperhitungkan massa benda dan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Hukum Newton 2 menyatakan bahwa percepatan suatu benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja pada benda tersebut, dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Jadi, untuk hukum 2 Newton ini, gaya yang dialami oleh sebuah objek sebanding dengan massanya, dikalikan dengan percepatan yang dialaminya. Maka persamaan untuk hukum 2 Newton itu yaitu sigma F sama dengan massa dikali A. A itu merupakan percepatan. Kemudian untuk hukum 3 Newton, ini mengacu pada interaksi antar dua benda dan juga berhubungan dengan gaya yang saling bekerja. Hukum Newton 3 ini menyatakan bahwa setiap aksi akan menimbulkan reaksi yang sama dan berlawanan. Artinya, jika suatu benda A memberikan gaya pada benda B, maka benda B akan memberikan gaya yang sama besar, tetapi berlawanan arah pada benda A. Jadi, untuk hukum 3 Newton ini, jika dua benda memberikan gaya satu sama lain, gayanya sama besarnya, tetapi berlawanan arah. Maka persamaan yang digunakan pada hukum 3 Newton ini, F aksi sama dengan min F reaksi. Arti min pada gaya reaksinya ini menunjukkan bahwa arah gayanya itu berlawanan dengan gaya sebelumnya. Baik, kesimpulan pada materi ini bahwa dinamika partikel mempelajari gaya-gaya yang mempengaruhi gerak suatu benda berdasarkan hukum Newton. Gaya seperti gaya berat, gaya normal, dan gaya gesek berperan dalam menentukan perubahan gerak. Hukum Newton menjelaskan bahwa benda akan tetap diam atau bergerak konstan jika tidak ada gaya yang keluar. Itu disebut hukum Newton pertama. Percepatan benda sebanding dengan gaya total yang bekerja padanya itu disebutkan pada hukum Newton kedua, dan setiap aksi akan mengalami reaksi yang sama besar, tetapi berlawanan arah.
itu dijelaskan pada hukum 3 Newton. Pemahaman ini membantu menjelaskan berbagai fenomena gerak dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu tadi materi mengenai dinamika partikel. Semoga dapat menambah ilmu yang kita miliki. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.